Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam rangka talabul ilmi, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita membaca kitab Syarah Kitab Tauhid. Kita masih membahas tentang istighosah, ya, minasyirki ayastaghiza bi ghairillah aw yad'u ghairuhu. Termasuk kesyirikan istighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Kemudian beliau menjelaskan ya tentang doa. Bahwasanya doa ada dua macam, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, semua ibadah yang Allah perintahkan, ya, itu disebut doa ibadah karena di dalamnya ada doa, ada permintaan, ada harapan, ada keinginan, ya. Kemudian doa masalah, yaitu permintaan kita berupa permasalahan-permasalahan, ya, minta rezeki, minta kesehatan, ya, disembuhkan dari sakit, dihindari dari musibah. Ini semuanya bentuk doa masalah. Dan istighosah itu termasuk doa masalah. Baik doa ibadah maupun doa masalah, semuanya harus diberikan kepada Allah saja. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka syirik. Sebagaimana doa ibadah, ya, sholat, kita harus sholat kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita sholat untuk selain Allah, maka syirik. Begitu juga doa masalah. Baik, kita lanjutkan. Wadhabitu hada, dan yang menjadi patokan, anna kulla amrin sarallahu li'ibadihi wa amarahum bihi wa fi'luhu lillahi ibadatun. Semua perintah atau perkara, semua perkara yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya dan Allah memerintahkan mereka hamba-hambanya, maka perbuatan itu harus untuk Allah
maka semua itu bentuknya atau namanya adalah ibadah. Itulah ibadah. Semua perkara yang Allah syaratkan, semua perkara yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian perbuatan-perbuatan ini harus ditujukan kepada Allah. Ini namanya ibadah. Faida sarafa min tilkal ibadati syai'an li ghairillah fahuwa syirkun. Maka apabila memalingkan, memberikan kepada selain Allah dari ibadah-ibadah tersebut sedikit saja untuk selain Allah, maka dia telah syirik. Ya. Musadimun lima ba'asallahu bihi rasulahu, telah membatalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min qaulihi, ya, berupa ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, qulillah a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, milik Allah aku beribadah, mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ibadah harus ikhlas, tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasayatilah lihada mazidu bayani insyaallah ta'ala. Insyaallah akan ada tambahan penjelasan dalam masalah ini. Qala Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala fi risalati sunniyah, berkata Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitabnya Risalah Sunniyah, faida kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman tasaba ilal Islam man faraqa minhu ma'a ibadatil azim, ma'a ibadatihil azim. Beliau mengatakan, apabila di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang menasabkan diri kepada Islam, ada pemeluk Islam, ya, dia keluar dari Islam padahal dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falya'lamu annal muntasiba ilal Islam wa sunnah fi hadzal azman qad yamruqu aidan minal Islam li asbabi minha. Maka diketahui, kalau di zaman Nabi saja ada, ya, maka bisa dipastikan bahwasanya ada orang-orang yang memeluk Islam, ya, mengaku di atas sunnah di zaman-zaman ini, sungguh dia telah keluar, ya, dari Islam tanpa mereka sadari dengan sebab-sebab yang akan disebutkan di sini. Ya, sebab-sebab keluarnya seseorang dari Islam yang itu adalah sebab orang-orang terdahulu keluar dari agama mereka. Ketika sebab itu ada, maka sama kedudukannya telah keluar dari Islam. Maka hati-hati kita pahami ini, ya. Kita pahami ini agar kita hati-hati, kita nasihati teman-teman, saudara-saudara kita. Ya, bukan kita menunjuk posisi ulama keluar Islam, bukan. Ya, kita mengetahui ilmu itu bukan untuk mendikte orang, tapi dikte diri kita sendiri dulu. Ya, kemudian beritahu orang lain, beritahu tentang masalah ilmu. Baik, yang pertama adalah al-ghulu fi ba'dil masayikh, berlebih-lebihan di dalam atau kepada sebagian syekh-syekh.
kepada guru-guru, ya, hulu kepada kiai, kepada ustadz, kepada orang-orang soleh, termasuk kepada Nabi, terpat kepada para sahabat, kepada para imam. Ini sebabnya apa? Hulu kepada mereka. Ini sebab seseorang itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Bal hulu fi Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sebagai contoh. Bahkan di antara kita kaum muslimin ada yang hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Syiah. Ya. Dikatakan katanya apa? Jibril salah memberi wahyu. Harusnya kepada Ali. Ya, bukan kepada Muhammad. Dikatakan bahwasanya para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan telah merebut khilafahan Ali bin Abi Thalib. Harusnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah yang pertama. Ini hulu-hulu dan yang lain-lainnya terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu apa? Tuhan. Ini hulu. Bal hulu fil masih. Bahkan mereka hulu terhadap al-masih. Masih Ibnu Maryam. Ini orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa al-Masih menjadi Tuhan, anak Tuhan. Mereka sembah. Ya. Wa kullu man qala fi nabiyyin aw rajulin salihin, dan semua ya orang yang berlebih-lebihan hulu kepada nabi atau kepada seorang yang saleh. Ini bentuk hulu-hulu ya berlebih-lebihan. Wajala fihi naw'an minal uluhiyyati, dia menjadikan padanya, pada nabi, pada orang yang saleh atau mereka anggap itu wali, ya, mereka buat suatu macam, diberikan kepadanya bentuk ilahiyah, uluhiyah, ketuhanan. Jadi dianggap seperti apa? Tuhan. Walaupun mereka tidak mengatakan Tuhan, tapi mampu, ya, tapi memiliki kemampuan yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu memberikan hujan, ya, menyelesaikan semua kesulitan, mendatangkan hajat. Ya. Siapa namanya? Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu, nggak ada yang lain. Ya, diberikan apa? Macam dari bentuk-bentuk ketuhanan. Ya. Miswa ayyakul, seperti mereka mengatakan, ya sayyidi fulan, unsurni, au abisni, au urzukni, au ana fi hasbuka. Seperti mereka mengatakan, wahai tuanku, ya, si fulan disebut namanya. Entah si fulan disebutkan nabi atau si fulan, wali fulan disebut namanya. Kemudian apa? Unsurni, tolong aku. Apa ini? Doa. Doa kepada siapa? Doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi seperti ini? Berapa? Banyak ya. Kaum muslimin. Ya. Au abisni itu bersihkan aku, bersihkan dari dosa. Minta ampun kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au urzukni, atau beri rezeki kepadaku. Au ana fi hasbik, atau aku berada di kecukupanmu, ya, engkau yang mencukupi. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menolong, yang bisa mensucikan, yang bisa memberi rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minta kepada
selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan yang nyata dan pelakunya kaum muslimin, bahkan dianggap abah, ustaz, kiai, wali, ya. Wa nahwu hadil aqwal, dan macam-macam dari ucapan-ucapan yang seperti ini. Wa qul hadza syirkun, semua ini adalah syirik, wa dhalalun, dan kesesatan. Istatabu sahibuhu, diminta untuk bertobat. Ya, pelakunya diminta untuk bertobat, disuruh untuk bertobat dari perbuatannya tadi. Ya, fa'in taba fa'ila kutila, jika dia bertobat dibiarkan, ketika dia tidak bertobat dihabisi, ya, dibunuh kalau ada hukum Islam. Nah, orang-orang yang seperti ini juga ada teriaknya tegakkan hukum Islam. Ya, kalau tegak hukum Islam, dia itu loh yang dipenggal dulu kepalanya. Kenapa? Karena nggak paham hukum Islam, tapi teriak hukum Islam. Ya. Baik. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala ar-rasula wa anzala al-kutuba liya'budu wahdahu la syarika lahu. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk beribadah kepadanya saja, tidak menyekutukannya. Tauhid, ya, berdoa hanya kepada Allah. Wala yud'a ma'ahu ilahan akhar, ilahun akhar, tidak diibadahi, tidak dimintai bersama Allah Tuhan yang lain. Ya, berarti yang didoai itu berarti dianggap apa? Tuhan. Ya. Waladina yad'u ma'allahi ilahan akhar. Perhatikan di sini orang-orang yang mereka beribadah, mereka berdoa kepada Tuhan lain, di samping mereka juga berdoa dan beribadah kepada Allah, ya, mislul masih, ya, atau mislul masih. Contohnya mereka berdoa beribadah kepada Al-Masih, wal malaika, kepada malaikat, ya, wal asnam, kepada patung-patung, atau kepada siapa saja, kepada masyaikh, kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh, kepada para nabi. Lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqu khalaiq. Mereka tidak meyakini, ya, orang yang beribadah tadi kepada selain Allah tidak meyakini bahwasanya yang mereka sembah tadi, malaikat, para nabi, dan yang lain-lainnya, menciptakan makhluk-makhluk, au tunzilul matar, au tunbitul nabat, atau menurunkan hujan, atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa innama kanu ya'budunahum, hanyalah mereka beribadah kepada mereka, au ya'buduna kuburahum, atau mereka menyembah kubur-kubur mereka, au ya'buduna suwarahum, atau mereka beribadah kepada patung-patung, kepada gambar-gambar mereka. Ya. Jadi mereka tidak meyakini yang mereka sembah-sembah ini tadi bisa apa? Bisa menciptakan, bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan. Tidak. Tapi kok diibadahi, minta kok kepadanya. Gitu ya. Baik. Beribadah kepada kuburnya, beribadah kepada patungnya, kepada gambarnya. Ya, yaqulun, mereka mengatakan, orang-orang yang beribadah kepada tadi, ya, nabi, malaikat, orang-orang soleh, mereka mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, la na'buduhum ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ucapan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ketika beralasan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka, kecuali agar mereka yang kami sembah-sembah tadi mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar dekat. Itu tujuan mereka beribadah kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali, kepada patung-patung. Bukan meyakini patung-patung itu memberikan rezeki, menciptakan mereka, bukan. Tapi agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengatakan mereka itu yang mereka sembah adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Menjadi penolong. Maka dia minta tolong kepadanya agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kesyirikan yang dulu ada dan sampai sekarang ada. Wa basallahu subhanahu rasulahu wa tanha an yud'a ahadun min dunihi la du'a ibadatin wa la du'a istighasatin. Maka dengan perbuatan syirik-syirik ini tadi, yang bentuknya seperti itu tadi, Allah mengutus rasul-rasulnya, Allah menurunkan rasul-rasulnya, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk melarang dari semua itu, dari berdoa kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu doa ibadah maupun itu doa masalah, baik itu doa istighosah, semuanya tidak boleh. Jadi Nabi dan Rasul diutus untuk melarang ini semua. Jadi ini termasuk pokok dalam agama Islam, termasuk pokok yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Pokok. Tapi banyak yang tidak paham. Pokok saja tidak paham, apalagi kabarnya. Waqala aidan, dan juga beliau mengatakan, yaitu Syekhul Islam, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yatawakkalu 'alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah, antara dia dan antara Allah, dia jadikan wasa'id, perantara, dijadikan perantara, dia bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, dia minta kepada perantara-perantara tersebut, maka ini kafir secara ijma'. Sepakat. Wasa'id itu menjadikan perantara, dia minta kepadanya. Contohnya wasa'id itu seperti ini, dia minta, wahai Syekh Fulan. Syekh Fulan ini berarti siapa? Wasa'id. Dia jadikan wasa'id antara dia dengan Allah. Wahai Syekh Fulan, tolong sampaikan kepada Allah, ampuni dosa-dosa. Yang dia minta siapa? Dia berdoa kepada siapa di sini? Kepada wasa'id, kepada Syekh tadi. Yang dia panggil siapa? Syekh tadi. Ya Syekh Fulan, tolong sampaikan. Berarti minta kepada Syekh ini. Dia panggil Syekh ini, dia minta tolong kepada Syekh ini. Walaupun dia meyakini bukan Syekh ini yang mengampuni. Siapa yang mengampuni? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Aku hanya minta disampaikan saja.
Ini apa? Syirik. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, ke kuburan para wali, datang ke sana, panggil siapa? Wali pula. Ya, tolong sampaikan kepada Allah. Mendengar wali ini, sah ini mendengar panggilan dia, bisa menyampaikan kepada Allah? Tidak. Ya, inilah kesyirikan. Ini namanya menjadikan antara dia dan antara Allah wasaid, perantara. Ya. Ada lagi wasilah. Ya, wasilah. Wasilah ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang dilarang wasilah diantaranya menjadikan kedudukan seseorang ya dijadikan perantara kepada Allah. Misalnya dengan sebab kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku memohon kepadamu ya Allah. Berarti mohonnya kepada siapa ini? Kepada Allah. Tapi menjadikan wasilah kedudukan Nabi atau kedudukan wali dengan sebab kemuliaan wali bulan. Ini tidak sampai syirik, tapi ini bid'ah. Ini juga tidak boleh, tapi tidak sampai syirik, tidak sampai kafir. Ya, tapi semuanya itu harus ditinggalkan. Ini perbedaan antara wasaid dengan wasail, dengan wasilah. Ya. Kemudian beliau menukilkan, karena beliau tadi mengatakan bahwasanya itu adalah kufur secara ijma'. Maka beliau membawakan ucapan-ucapan para ulama dari beberapa mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya mereka mengatakan orang yang seperti ini yang menjadikan wasaid tadi syirik, kafir. Ya. Di antaranya beliau naqalahu an sahibil furu' wa sahibil insaf wa sahibil iqna wa ghairuhum wa ghairihi. Beliau menukilkan dari Sahibul Furu', ini para ulama-ulama ya, yang mengikuti madhab-madhab. Sahibul Insaf wa Sahibul Iqna, termasuk Sahibul Iqna ini madhab Syafi'i. Seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Wa ghairihim dan yang lain-lainnya. Wa dzakarahu Syaikhul Islam wa naqalathu anhu fi raddi ala Ibni Jarjis fi mas'alil wasaid. Beliau menyebutkan, Syaikhul Islamnya menyebutkan dan menukilkan dari ucapan-ucapan ulama-ulama ini di dalam menolak, membantah ya atas Ibnu Jarjis di dalam masalah wasaid. Ya, di dalam masalah wasaid tadi. Dibantah, menunjukkan bahwasanya Ibnu Jarjis ini salah dalam mengatakan atau memahami tentang wasaid, dibantah ya oleh ulama-ulama ini bahwasanya wasaid itu mengeluarkan atau kekufuran ya secara ijma'. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa min anwa'ihi yakni syirk, di antara macam-macam dari kesyirikan yaitu thalabul hawaiji minal mauti, yaitu meminta kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang telah mati. Wal istighatsatu bihim wa tawajjuhu ilaihim, beristighozah kepada mereka dan menghadapkan diri kepada mereka. Wahada aslu syirkil alam, dan ini termasuk pokok kesyirikan alam yang terjadi di alam ini, baik dahulu maupun sekarang. Ya, ini pokok dari kesyirikan. Fa innal maita qad inqata'a amaluhu,
Sungguh orang yang telah mati itu telah terputus amalannya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Dia orang yang mati tadi tidak bisa memberikan untuk dirinya manfaat ataupun mudarat, untuk dirinya saja. Semuanya, termasuk siapa? Termasuk Nabi kita. Nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Kenapa? Sudah mati. In qata'a amaluhu. Telah terputus amalannya. Fadlan amman istighasa bihi aw sa'alahu ayyasfa'alahu ila Allah. Lebih-lebih orang yang dia mintai istighosah, ya. Dia beristighosah kepadanya, dia minta kepadanya, dia jadikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min jahlihi, ini termasuk kebodohannya, ya. Bisyafi'i wal masfu' indahu, bodoh terhadap yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang syafaat insyaallah alhamdulillah telah kita bahas dalam kitab Lumatul Itikad. Ya, di sana ada syarat-syaratnya. Siapa yang bisa memberi syafaat, siapa yang akan diberi syafaat, itu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tidak berbuat syirik. Ya. Di antara yang akan diberi syafaat adalah umat Nabi. Siapa umat Nabi? Kita yang tidak berbuat syirik. Ya. Baik. Wa qala Hafidz Muhammad ibnu Abdul Hadi rahimahullah fi raddi ala Subki fi qawlihi innal mubalagha fi ta'dimihi ay ar-rasul wajibatun. Berkata Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi rahimahullah di dalam membantah As-Subki. As-Subki ini seorang sufi, ya. Di dalam ucapan orang sufi ini, innal mubalagha fi ta'dimihi wajibatun. Ya. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Ya. Berlebih-lebihan kepada Nabi dalam mengagungkan Nabi ini wajib. Nah, siapa? Seorang sufi yang bernama As-Subki, dibantah oleh Muhammad bin Abdul Hadi. In urida bihi al-mubalaghatu bihasbi ma yarau kullu ahadin taqdiman hadzal haju ila qabrihi wa sujudu lahu wa tawafi bihi. Jika yang diinginkan mubalaghah berlebih-lebihan, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan semua orang, ya, jadi apa? Berlebih-lebihan tidak boleh. Mengagungkan Nabi, ya harus. Kita harus ta'zim kepada Nabi. Tapi ada batasnya. Sesuai dengan kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Tidak boleh seperti apa yang semua dikatakan oleh orang. Hatta haju ila kubrihi, sampai haji kepada kuburnya. Jadi haji itu apa? Mendatangi kubur Nabi. Haji itu bukan datang kepada kubur Nabi, tapi kepada apa? Kepada Masjidil Haram dan Masjidil Nabi. Ya, sampai sana ya disempatkan ziarah kepada kubur Nabi. Bukan haji kepada kubur Nabi. Ini salah. Ini apa? Berlebih-lebihan kepada beliau. Wasujudu lahu, sujud kepadanya. Sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kuburnya. Wa tawaf bihi, tawaf kepada kuburnya. Tawaf itu di mana? Di Ka'bah, bukan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Ulu yang
dilarang. Ya, takdim yang berlebih-lebihan yang dilarang. Wa i'tiqadu annahu ya'lamul ghaiba, meyakini bahwasanya Nabi mengetahui yang gaib. Ya. Setelah kita bahas ya, tentang masalah yang gaib, Nabi tidak mengetahui yang gaib. Nabi mengetahui yang gaib kenapa? Karena wahyu, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nau yu'ti wa yamna, bahwasanya Nabi memberi dan juga menolak, ya mencegah. Yang Allah, yang beliau kehendaki diberi, yang tidak dia Nabi kehendaki tidak diberi. Ya. Wa yamliku liman istighatsa bihi min dunillahi darra wal naf. Dan meyakini Nabi memiliki untuk orang yang beristighatsah kepadanya dari selain Allah, ya bisa memberikan mudarat dan manfaat. Meyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang yang beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anahu yadbi hawaijaz sa'ilin, meyakini bahwasanya Nabi menyelesaikan, menunaikan kebutuhan-kebutuhan orang yang memintanya. Wa yufrijal kurobatil makrubin, dan melepas kesulitan-kesulitan orang-orang yang sulit. Wa annahu yasfa'u fi man syaa, dan meyakini bahwasanya Nabi memberikan syafaat kepada yang dia kehendaki. Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada yang Nabi kehendaki, tidak bisa. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baru bisa diberi. Artinya pamannya. Pamannya yang disayanginya, yang menolongnya, ya tidak bisa memberi syafaat kepadanya. Nabi tidak bisa memberi manfaat kepada siapa yang dia kehendaki, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilul jannata may yasha, memasukkan surga kepada orang yang dia kehendaki. Wa da'wal mubalagha fi hadza ta'dhim mubalaghun fi syirki. Dan berlebih-lebihan seperti ini adalah berlebih-lebihan di dalam kesyirikan, wansiharu min jumlatiddin, dan keluar dari agama. Ya. Jadi ini semuanya harus kita hati-hati. Kembali lagi tadi, bukan menunjuk kepada orang, bukan menunjuk sifulan-sifulan, tapi tunjuklah diri kita sendiri. Bentengi diri kita dengan apa-apa yang sangat berbahaya, yaitu kesyirikan. Jauhi hulu berlebih-lebihan kepada siapa saja. Ya, dan itu sudah wasiat dari Nabi kita, dari para ulama kita. Tidak mau mereka diperlakukan dengan berlebih-lebihan kepadanya. Tapi karena waktunya sudah habis, kita cukupkan itu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.